Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 12 TI 1, 2, dan 3? Baik lagi kita pada mata pelajaran pengendali sistem robotik kelas 12. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Semoga kalian sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe TI 5 Official, bisa subscribe dulu di channel kami TI 5 Official dan klik like and comment di video ini nanti. Lalu klik lonceng untuk mengupdate berita-berita terbaru dari TI 5 Official. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah motor DC, yakni aktuator pada robotik. Jadi motor DC ini sangat penting bagi kita untuk merancang sebuah robot yang tipenya itu jenisnya beroda. Motor DC ini kalian juga pernah lihat di mainan Tamiya. Mainan Tamiya juga menggunakan motor DC sebagai penggeraknya. Gitu. Jadi di sini kita akan membahas sebuah motor DC, apa itu motor DC dan bagaimana cara menggunakannya di Arduino. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi apa sih itu motor DC? Motor DC itu adalah sebuah perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, penggeraknya itu dia muter 360 derajat. Nah, dia itu menggunakan sebuah komponen di dalamnya, yakni ada stator dan memanfaatkan stator dan rotor. Stator itu adalah kumparan yang tidak dapat bergerak, memanfaatkan medan magnet, dan rotor adalah kumparan yang dapat bergerak. Nah, di sini kita menggunakan satuan di motor DC itu RPM. Jadi semakin RPM-nya besar, maka putaran dari motor DC itu bakalan kencang juga gitu. Lalu kalau tegangannya sendiri juga kita motor DC juga dari rentang 5 volt DC sampai 24 volt DC atau juga 12 volt DC. Cara kerjanya pun cukup mudah untuk digambarkan. Motor DC ini menggunakan prinsip elektromagnetik, di mana magnet sebagai prinsip kerjanya. Jadi motor DC ini mempunyai kan rotor dan stator. Stator itu tidak bergerak dan mempunyai kutub magnet utara dan selatan. Lalu yang rotor itu dapat bergerak kumparannya. Jadi di saat rotor itu dialiri arus listrik, maka kumparan stator dan rotor itu akan menghasilkan gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Jadi gitu doang. Nah, itu yang membuat rotor itu dapat berputar karena ada gaya magnet. Nah, dari aplikasinya cukup banyak. Di sini ada mesin cuci, dia kan untuk memutar cuciannya nanti. Lalu ada kipas angin untuk memutar baling-balingnya agar mengeluarkan angin. Terus ada elevator eskalator itu biar orang itu dapat bergerak ke atas atau ke bawah. Lalu ada konveyor, itu bisa kita gunakan motor DC untuk mengantarkan barang sampai ke tujuan. Lalu ada drive disk untuk memutar kaset itu juga digunakan untuk di motor DC. Lalu ada vacuum cleaner untuk menyedot debu, itu juga digunakan pada motor DC juga, memanfaatkan motor DC. Dan masih banyak aplikasinya karena dia ini kan menggunakan prinsip putaran ya, jadi banyak untuk motor DC ini itu aplikasinya banyak. Ada spesifikasi motor DC. Di sini kita menggunakan motor DC yang gearbox. Ini kan karena kita sering kali menggunakan motor DC jenis ini yang warna kuning ini gearbox. Jadi kita menggunakan motor DC yang ini aja sebagai contohnya. Di sini kita dapat melihat spesifikasinya, yakni rentang tegangannya dari 3 volt sampai 5 volt. Lalu terminalnya juga ada dua. Ya, emang ada dua, ada terminal positif dan negatif. Lalu menggunakan RPM-nya cuma 200 sampai 300 RPM saja, cukup kecil. Ya, untuk menggeraknya juga cukup lumayan ya. Lalu di arusnya itu menghasilkan 1 ampere gitu. Nah, di samping motor DC itu pasti ada driver. Nah, driver ini apa sih? Driver ini adalah suatu piranti atau perangkat yang dapat mengontrol atau mengatur kecepatan motor DC ataupun putarannya. Jadi driver yang kita pakai di sini ada driver tipe L293D, di mana driver ini memanfaatkan hub-bridge. Jadi di driver L293D ini menggunakan hub-bridge, di mana hub-bridge-nya itu dipaketkan dalam satu IC. Nah, hub-bridge ini dia itu
prinsipnya seperti pensaklaran, dia menggunakan dioda 4. Jadi kalau kita misalkan dioda tersebut kita aliri arus listrik, yakni dioda 1 dan dioda 4. Maka dioda 1 dan dioda 4 ini akan memutar motor DC-nya ke arah searah atau ke arah selalu jam-jam. Lalu kalau jika arus listrik mengenai dioda 2 dan dioda 3, maka dia akan memutar atau lawan arah motor DC-nya gitu. Di sini dia hybrid sebagai pensaklaran dia prinsipnya. Nah, di sini ada wiring Arduino-nya. Di sini bisa kita lihat di sini ada Arduino sebagai controllernya, lalu sensor ultrasoniknya sebagai input. Ini kita kombinasikan dengan yang kemarin. Lalu ada motor DC-nya sebagai output. Lalu untuk drivernya di sini gunakan SCL293D-nya. Gitu. Nah, programnya cukup mudah. Kita definisikan dulu nih pin-pinnya. Jadi trigger itu di posisi ke pin 6 Arduino, lalu pin echo-nya masuk ke pin 7 Arduino. Nah, di sini kan ada pin untuk motor DC-nya. Dari pin IC L293D-nya. Nah, pin kita gunakan variabel motor 1A, motor 1B. Itu bisa kalian terserah mau apa, yang penting kan kita maunya nanti itu searah putarannya dan lawan arah kan. Jadi kita menggunakan dua variabel, motor 1A, motor 1B gitu. Jadi motor 1A ini berasal dari pin input 1 IC L293D dan motor 1B itu berasal dari pin input 2 IC L293D itu. Jadi pin motor 1A itu masuk ke pin 13 Arduino dan motor 1B itu masuk ke pin 12 Arduino. Lalu di sini ada pin enable. Nah, pin enable ini berfungsi untuk mengontrol kecepatan dan putaran itu. Nah, itu masuknya ke pin 11 Arduino. Di sini juga kita menggunakan tipe data long, yakni untuk jarak dan durasi. Nah, untuk void setupnya itu cuman initialize saja. Ada trigger pinnya dan trigger pin dari motor 1A, motor 1B, dan pin enable itu semuanya output. Lalu pin echo-nya sebagai masukan dari gelombang ultrasonik itu kita gunakan input gitu. Lalu di sini ada serial begin untuk menampilkan data-data yang kita peroleh dari gelombang ultrasonik tersebut ke serial monitor. Nah, di sini di void loop-nya sama kayak kemarin. Dia menembakkan, kita masukkan program untuk menembakkan sensor gelombang ultrasonika dulu ke tujuan tertentu, ke benda yang akan kita halangi atau dipantulkan. Seperti biasa, digital rate trig pin low dulu, delay microsecond-nya 2, lalu digital rate trig pin-nya high itu delay microsecond-nya 10, lalu digital rate trig pin-nya low, udah dia bakalan nembak gelombang ultrasonika itu ke tujuan tertentu. Durasi untuk menerima gelombang ultrasonik itu ke sensor ultrasonik di sini menggunakan durasi sama dengan push in echo pin, high. Lalu kita konversikan jarak yang kita terima menjadi cm. Bagaimana? Jarak sama dengan durasi dibagi 58,2. Tuh. Lalu di sini ada instruksi baru, yakni menggunakan analog write untuk keluaran motor DC-nya ke pin enable. Di sini menggunakan analog write pin enable, 255. Nah, 255 ini didapatkan dari nilai analog write itu. Jadi itu 255 itu adalah nilai maksimal dari analog, pin analog gitu. Di sini juga menggunakan serial print untuk menampilkan data-datanya. Kita kondisikan jarak yang kita dapatkan ke suatu kondisi. Di sini kita menggunakan biasa if else. Di sini kita mencontohkan bahwa jarak kurang dari 50 cm itu motor DC-nya akan berputar lawan arah. Di sini kita menggunakan if kurang dari 50 cm, maka digital right motor 1A low, lalu digital right motor 1B itu high, maka dia akan berputar lawan arah. Selain itu atau else, dia digital right motor 1A high, lalu digital right motor 1B itu low, maka dia akan kita halangin atau kita pantulkan
atau kita tidak halangi, maka dia akan berputar searah jarum jam gitu. Nah, ini ada simulasinya, bisa kalian lihat. Oke, itu saja yang simulasinya yang bisa saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan. Lalu ntar kita ada tugas mengenai motor DC dan sensor ultrasonic ini di job sheet. Bakal saya perbarui job sheetnya dulu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup robotik, hidup 4.0.